Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, beserta teman-teman yang saya sayangi. Saya Andini Hidayati dengan NIM 2023-161026 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang diskusi video wawasan Nusantara dengan narasumber Dharma Pongrekun. Adapun topik yang dibahas yaitu tentang UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan virus yang beredar pada tahun lalu yakni COVID-19. Menurut Dharma Pongrekun, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 dibuat oleh oknum yang mengendalikan atau sama dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Menurut Dharma, undang-undang ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengambil alih dan yang mengkudeta otoritas Tuhan terhadap tubuh manusia. Undang-undang ini juga melanggar Pancasila dan UUD 45 pasal 28 huruf A, E, G, dan H. Pada saat COVID-19, kita juga tahu kalau kita tidak boleh berjabat tangan, bercepika-cepiki, ataupun beribadah di tempat ibadah seperti musola, gereja, pura, dan sebagainya. Bahkan keluar rumah saja harus berjarak, bukan? Nah, padahal di saat ketakutan inilah dan pada saat penyakit saat menyebar seperti inilah kita harus mendekat pada Tuhan, bukan? Tapi kenapa malah di saat ada isu seperti ini malah kita merasa menjauhi Tuhan, bukan? Dan menurut Dharma ini adalah suatu kebohongan dan suatu pelanggaran. Karena kita merasa dari sebuah oknum-oknum itu kita merasa dijauhkan oleh Tuhan. Nah, mengenai protokol kesehatan juga hampir 99% dari mereka yang katanya terkena COVID-19. Mereka berada di rumah sakit, maksudnya itu apa? Mereka adalah korban dari protokol itu, yang sering Dharma sebut sebagai protokol setan, karena tidak boleh dampingi keluarga dari anak tersebut. Apa maksudnya? Menurut Dharma, itu sangat tidak wajar. Seharusnya orang sakit itu perlu dijenguk, bukan malah ditinggalkan begitu saja, bahkan tidak boleh dilihat ketika ia meninggal, bahkan tidak dimandikan. Tidak perlu saksi, dan ada satu syarat lagi, tidak boleh menggunakan HP. Makanya tidak jadikan bukti video. Tanya saja, semua ada yang ambil HP-nya. Tapi belum bisa dipastikan kenapa, karena hampir semua temanku seperti itu. Dan ada keluargaku, dan dia punya apa yang disebut pola He. Dan setelah itu tidak ada namanya lagi. Tidak bisa dilihat visumnya, tapi di undang-undang ini direkomendasikan. Nah, jadi pada inti diskusi ini yakni undang-undang yang melanggar tentang kemanusiaan atau Pancasila dan UUD pasal 28. Undang-undang ini yakni undang-undang kejahatan yang telah dibuat oleh oknum-oknum yang mengendalikannya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada kali ini, yang dapat saya pahami dari video tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.